Tawassul yang bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid'ah ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi idza sa'atumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku itu di sisi Allah adalah sangat agung. Ini kalimat bijahi dengan kedudukan Nabi Muhammad, ini tidak boleh. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya dan tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Tidak juga seorang ulama ahli hadis pun yang menyebutkan sebagai hadis. Jika tidak ada satupun dalil yang sahih mengenainya, maka hal tersebut berarti tidak boleh. Sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berkenaan dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua, tawassul dengan zat makhluk. Jika dimaksudkan seseorang bersumpah dengan makhluk dalam meminta kepada Allah Taala, maka tawassul ini seperti bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Sebab sumpah makhluk terhadap makhluk tidak dibolehkan. Bahkan hal itu termasuk syirik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man halafa bighairi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lagi bersumpah dengan makhluk kepada Allah, maka Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa, dan dia tidak mensyaratkan hal tersebut kepada para hambanya. Artinya dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan makhluk. Tidak boleh dengan nama Nabi Muhammad, tidak boleh. Dengan nama Ka'bah juga nggak boleh. Dia bersumpah harus dengan nama Allah, demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Nggak boleh dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW atau dengan Ka'bah atau dengan yang lain, nggak boleh. Harus dengan nama Allah. Yang ketiga, tawassul dengan hak makhluk. Tawassul ini pun tidak dibolehkan karena dua alasan. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan bahwa Allah Azza wa Jalla wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya, Allah lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk dengan makhluk yang lainnya. Artinya, kalau Allah itu punya hak, haknya Allah itu bukan seperti kita, bahwa kita wajib melaksanakan hak kepada orang lain atau wajib melaksanakan hak kepada Allah. Tapi hak Allah itu merupakan anugerah, pemberian, nikmat kepada hambanya. Karena Allah tidak terkena hukum wajib, tidak. Yang terkena hukum wajib dan yang lainnya adalah siapa? Makhluk. Gitu. Jadi ketika disebutkan hak itu, bahwa itu merupakan hak yang merupakan nikmat atas hambanya. Seperti ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah yang ibad, dijawab, haqqullah ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik kepadanya. Dan hak Allah atas hambanya, ya hak Allah, hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Kalimat Allah tidak akan mengazab ini merupakan nikmat, karunia, gitu. Bukan merupakan kewajiban, gitu. Jadi Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tidak, gitu. Tapi justru sebaliknya, Allah yang menganugerahkan hak tersebut kepada makhluknya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Yang antara contohnya itu. Dua contoh sudah. Yang pertama ayat ini, yang kedua hadis Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah enggak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Jadi orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kenapa? Anugerah dan nikmat. Jadi Allah memberikan balasan karena anugerah dan nikmat Allah Taala kepada mereka. Seperti orang masuk surga. Dengan apa masuk surga? Dengan apa? Rahmatnya Allah. Amal merupakan sebab untuk masuk surga, tapi untuk masuk ke dalam surganya dengan sebab apa? Rahmat Allah. Yang kedua, hak yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya merupakan hak khusus bagi diri hamba tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut.
Jika ada yang bertawasul dengannya padahal dia tidak mempunyai hak, berarti dia bertawasul dengan perkara yang asing, yang tidak ada kaitannya antara dirinya dengan hal tersebut, dan itu tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Adapun hadis as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku mohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang memohon, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lafaz ini lafaz Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Atiyah Al-Ufi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Atiyah Al-Ufi adalah seorang perawi yang dhaif, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Qa'idatul Jalilah. Begitu juga Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Bahkan juga dikatakan dalam kitab Ad-Du'afa bahwasanya Atiyah Al-Ufi disepakati kedhaifannya. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Jadi hadis ini nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya, tawasul yang bid'ah ini banyak lakukan oleh kaum muslimin. Seperti yang antum juga sudah hafal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad sampaikan maksud kami. Ini nggak boleh. Dan nggak pernah ada sahabat melakukan demikian, tidak pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Disuruh langsung untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat. Yang kita berdoa langsung, berdoa tanpa perantara. Kemudian kita masuk yang ketiga, tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik adalah menjadikan perantara orang yang sudah mati atau selainnya dalam ibadah sebagai objek ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka, atau mohon pertolongan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik ini. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Allah menyebutkan di sini bahwa agama itu milik Allah. Agama yang murni itu milik Allah. Jadi wajib kita melaksanakan agama ini dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita betul-betul harus memurnikan keikhlasan kepada Allah. Kemudian orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mengambil pelindung kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, nggak menyembah kubur, patung, atau yang lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kami nggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan patung dan kubur itu sebagai apa? Sebagai perantara menuju kepada Allah. Dan ini ketika Allah menyebutkan tentang masalah ini, perbuatan mereka ini benar atau salah? Salah. Perbuatan mereka syirkun akbar, syirik yang paling besar. Orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Gak ada lagi orang paling sesat kecuali orang yang berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf tentang orang yang paling sesat di muka bumi ini. Di surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 di ayat 5 dan 6. Allah sebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka itu lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya ini dia sebagai sahabat, sebagai imam, sebagai wali atau yang lainnya? Mereka nggak tahu orang yang datang berdoa kepada mereka, nggak tahu. Allah katakan di sini wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian Allah sebutkan di ayat 6-nya wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan menjadi musuh, wa kanu bi'ibadatin kafirin, dan mereka akan mengingkari
Artinya orang-orang soleh yang dikubur, yang kemudian orang datang berbondong-bondong minta kepadanya, akan mengingkari perbuatan mereka. Dan itu penyesalan yang besar itu bagi orang-orang yang berbuat syirik. Perbuatan ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nah, seperti ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan kubur-kubur dan yang lainnya sebagai perantara kepada Allah untuk mendekatkan diri mereka dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah akan menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang dusta dan kufur. Selanjutnya, tawassul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan ini termasuk syirkun akbar, syirik yang besar, karena mayit tidak mampu berdoa seperti ketika ia masih hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan para sahabat yang bersama mereka, juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ketika ditimpa kekeringan mereka memohon diturunkan hujan, bertawassul dan minta syafaat kepada orang yang masih hidup, seperti kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan juga ini waktu zamannya Umar radhiyallahu an meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Padahal Umar ada di Madinah. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, tidak. Dan tidak pernah ada sahabat datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam ini, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, ketika terjadi kemarau, beliau datang kepada Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi termasuk tokohnya tabi'in, termasuk tokoh tabi'in yang ada di Syam. Jadi Muawiyah minta kepada Yazid bin Al-Aswad untuk berdoa kepada Allah, sama-sama berdoa agar turunkan hujan. Kemudian turun hujan. Mereka tidak bertawassul, tidak meminta syafaat, memohonkan diturunkan hujan melalui Nabi Muhammad SAW, tidak, baik di kuburan beliau ataupun di kuburan orang lain, tetapi mereka mencari pengganti dengan orang yang masih hidup. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seperti disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, kata sahabat Anas, ketika terjadi kemarau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu meminta kepada Abbas bin Abdul Thalib untuk berdoa. Maka Umar mengatakan begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqaun. Artinya dari sini, artinya Umar bin Khattab berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan nabimu sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan paman kami, paman nabi kami, karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Kata Anas, lalu Allah turunkan hujan. Nanti Anda bisa lihat lafadznya di Sahih Bukhari di hadis nomor 1010 dari sahabat Anas. Mereka menjadikan Abbas sebagai pengganti dalam tawassul ketika mereka tidak lagi bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang disyariatkan sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kubur Nabi dan bertawassul melalui beliau jika memang hal itu dibolehkan. Dan mereka para sahabat meninggalkan praktek-praktek tersebut merupakan bukti tidak diperbolehkan bertawassul dengan orang mati, tidak boleh. Baik meminta doa maupun syafaat kepada mereka. Seandainya saja meminta doa atau syafaat baik kepada orang mati maupun yang masih hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling dari Nabi Muhammad SAW kepada yang lebih rendah derajatnya. Jelas Abbas itu derajatnya lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya boleh tawassul dengan orang yang sudah mati, mestinya sahabat Umar datang kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada Nabi. Tapi tidak boleh. Tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati, dan tidak boleh jadikan orang mati sebagai perantara kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh.